mempersembahkan sandiwara radio Sound Sepuh dalam kisah Mutiara dari Timur. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Itu adalah suatu pengorbanan yang tidak kecil. Semua itu menunjukkan niatnya yang baik. Ya, kalau tekadmu sudah bulat, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku akan tetap membantu kau. Begitu pula Kebo Jalingan. Dia terserah aku. Ya. Begitulah, Neng. Hubungan Den Gita Nyali dengan Neng Lasmini semakin akrab. Neng Lasmini sering sekali keluar masuk keraton, berkunjung ke tempat kediaman Den Gita Nyali. Begitu pula Den Gita Nyali sering sekali berkunjung ke rumah Neng Lasmini. Akhirnya mereka menikah? Betul, Neng. Pernikahan Den Gita Nyali dengan Neng Lasmini meriah sekali, besar-besaran. Di mana menikahnya? Menikahnya di rumah Neng Lasmini, tapi pestanya di rumah Den Gita Nyali di keraton. Wah, bukan main, ramai sekali. Semua pembesar keraton hadir, Neng. Lalu seterusnya Bibi Ibunda Lasmini tinggal di keraton? Betul, Neng. Lalu Mang Basri? Saya juga pindah, Neng. Tinggal di keraton, tapi jabatan saya tetap Hayan, Neng, gitu. Iya. Terus bagaimana? 1 tahun kemudian, lahirlah sang bayi perempuan dan diberi nama Dewi Anjani. Dewi Anjani? Aku? Betul, Neng. Bayi itu adalah Neng Anjani. Jadi aku benar-benar anak kandung Ibunda Lasmini? Betul, Neng. Lalu bagaimana aku bisa menjadi anak Ibunda Safitri, ibuku yang sekarang ini, yang saat ini menjadi istri Ayahanda Gita Nyali? Ceritanya begini, Neng Anjani. Sayang. Daulat, Kanjeng Penggawa. Ibunya kemana? Belum pulang, Kanjeng. Iya, kemana? Hamba tidak tahu, Kanjeng. Hamba hanya tahu dan Ayu pergi menunggang kuda. Kapan perginya? Sejak pagi hari. Tidak lama sesudah Kanjeng berangkat ke tempat pekerjaan di pendopo utama. Tidak berkata apa-apa? Tidak, Kanjeng. Hanya berkata, aku pergi. Begitu saja. Akhirnya tidur juga. Mungkin capek, nangis terus dari tadi. Atau sudah melihat bapaknya, jadi tenang ya. Tidur, Nyai Dayang. Basrin. Kasihan, lapar barangkali. Ingin menetek, ibunya tidak ada. Oh ini, bayi ini sudah tidak menetek. Oh iya, sudah disapi ya? Iya. Kanjeng Punggawa sudah pulang? Sudah. Menanyakan Den Ayu Lasmini? Ya tentu saja. Sebab kalau suami pulang dari pekerjaan, seharusnya istrinya kan ada di rumah menyambut. Tapi ini tidak ada. Aduh, Den Ayu Lasmini itu kemana saja sih ya? Pergi melulu. Ya kamu yang paling dekat dengan Den Ayu Lasmini. Seharusnya kan tahu kemana beliau pergi. Mana aku berani. Bisa-bisa dibentak kalau bertanya ini itu. Kasihan ya Kanjeng Punggawa. Beliau sering melamun sendirian. Dan Ayu Lasmini begitu sih. Iya. Kalau pergi keluar rumah lama banget, 1 harian, dan seringkali hampir tiap hari. Ya, aku sih cuma dengar sepintas lalu, cuma dengar begitu. Hah? Dengar apa? Katanya Den Ayu Lasmini mendirikan padepokan. Hah? Mendirikan padepokan? Iya, mendirikan perguruan silat. Oh ya, di mana? Katanya di desa Cilamaya. Ada-ada saja Den Ayu itu sudah punya anak, kok masih giat mengurus yang begituan? Ya, dia sih pendekar. Biarpun pendekar, tapi tidak boleh melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Mau diapakan anak dan suami? Kalau kau punya istri model begitu, yang tidak pernah ada di rumah, ngelayap melulu, ngeluyur ke sana kemari. Aku tidak tahu sebab aku belum punya istri. Makanya cepat kawin, biar tahu rasa bagaimana repotnya mengurus rumah tangga. Ya, boro-boro kawin, calonnya saja belum ada. Cari sana, perempuan banyak, mau yang perawan, yang janda, nenek-nenek juga banyak. Buat apa jauh-jauh mencari kalau yang dekat ada? Siapa? Kamu? Gila, aku kan punya suami. Nanti kalau kau sudah jadi janda, aku lamar. Dan mendoakan yang tidak baik, aku getok kepalamu pakai kendi.
dekat-dekat sini. Memangnya kenapa? Desa Cilamaya letaknya terlalu jauh dari sini. Kau tiap hari pulang pergi ke sana, buang-buang waktu dan tenaga. Aku bisa menempuh perjalanan dengan cepat. Tapi kenyataannya lama sekali meninggalkan rumah. Pagi-pagi sudah berangkat, malam baru pulang. Murid-muridku semakin banyak. Tentu saja aku semakin sibuk. Makanya dipindahkan ke tempat yang dekat, supaya tidak merepotkan kamu. Memangnya kenapa? Si Anjani anak kita sering menangis mencari ibunya. Alah, Dayang kan banyak. Emban juga ada 5. Mereka semuanya sudah aku ajari. Makanan bayi itu apa saja. Pagi makannya, minumnya apa, siang apa, sore apa, dan sebagainya. Jadi semuanya sudah beres. Tapi Dayang-Dayang dan emban-emban pelayan itu bukan ibunya. Mereka mengurus bayi hanya karena tugas, tanpa kasih sayang yang dalam sebagaimana ibu kandungnya sendiri. Aku sudah cukup memberikan kasih sayang pada anak kita. Semenjak lahir sampai umur 8 bulan, aku yang mengurusnya. Aku yang memandikannya. Aku yang menggantikan popoknya. Aku yang mencebokinya. Dan aku yang menyusuinya. Nah, aku telah berkorban begitu besar. Aku tinggalkan semua kegiatanku di luar demi anak. Sekarang, anak itu sudah besar, sudah tidak menyusui lagi. Nah, sudah sewajarnya aku meneruskan kegiatanku. Punya kegiatan di luar rumah itu boleh-boleh saja. Tapi hendaknya pandai-pandai membagi waktu. Tapi aku kan tetap pulang, tidak menginap di padepokan. Itu tandanya aku masih ingat ke rumah. Mengurus anak itu bukan hanya sementara saja, sampai anak itu besar, Lasmini. Tapi terus. Anak memerlukan bimbingan yang tiada henti-hentinya dari ibunya. Sampai nanti dia sudah bisa berdiri sendiri, baru dilepas. Aku sendiri sibuk, Lasmini. Pekerjaanku di keraton banyak. Apalagi aku termasuk salah satu dari 5 orang punggawa yang dicalonkan untuk menjadi Tumenggung. Nah, kesempatan itu tidak boleh aku sia-siakan. Aku harus bekerja semakin baik agar peluang emas itu tidak lepas dari tanganku. Ya, tapi untuk memindahkan padepokan itu tidak mungkin. Tidak ada tempat yang baik untuk mendirikan sebuah padepokan di dekat-dekat sini. Sedangkan di desa Cilamaya, tempatnya sangat cocok. Tempatnya sunyi, letaknya di tepi sebuah telaga. Nantilah, kalau aku sudah punya wakil, baru aku punya sedikit waktu untuk berandai-andai. Begitulah Neng Anjani dan Gita Nyali sering termenung. Kasihan Ayahanda. Ibunda Lasmini kok begitu sih? Akhirnya sering bertengkar, Neng. Neng Lasmini itu orangnya nekat. Semakin dekrasi, semakin menjadi-jadi. Tidak jarang menginap di padepokan. Tidak pulang ke rumah? Iya, Neng. Kadang-kadang 3 hari tidak pulang. Ibunda Lasmini jelek. Aku tidak suka begitu. Melihat begitu, akhirnya Den Gita Nyali jadi resah. Jarang pula ada di rumah. Pulang dari pekerjaan, tidak langsung pulang ke rumah, tapi terus pergi. Entah kemana dia. Pulang-pulang tengah malam. Jadi ayahku juga jadinya ikut-ikutan seperti ibu? Ya, begitulah, Neng. Bahkan karena terlalu resah, sering menyabung ayam. Apa? Menyabung ayam? Iya, menyabung ayam sambil bertaruh. Wah, ayahku jadi seorang penjudi. Gita, hentikan perbuatan jelekmu itu. Kebojalingan. Aku berkata, hentikan pekerjaanmu berjudi itu. Menyabung ayam seperti berandalan kelas 3. Memalukan. Aku mencari hiburan, Kebojalingan. Hiburan? Ya. Itu bukan hiburan. Judi. Kalau mencari hiburan, banyak. Di keraton ini ada perkumpulan sandiwara. Ada perkumpulan tari-tarian. Ada perkumpulan gulat. Dan banyak lagi. Semua itu tidak menarik hatiku. Kau berjudi hanya sebagai pelarian. Karena istrimu jarang di rumah, maka kau jadi sinting. Kau jangan bawa-bawa istriku. Baik atau buruk, dia istriku. Gita Nyali, sebelum kau kawin dengan Lasmini, aku dan Ranggaweni sudah jauh-jauh hari menasehatkan kau. Tapi kau keras kepala. Sekarang terbukti, semua kata-kataku dan Ranggaweni benar semuanya. Tapi aku juga sudah berkata bahwa aku siap menanggung segala akibatnya. Nah, sekarang aku sedang menanggung akibatnya. Kau bukan sedang menanggung akibat, tapi kau lari. Melarikan diri ke perjudian karena kau tidak bisa mengendalikan istrimu. Semuanya urusanku. Kita, aku kakak seperguruanmu. Aku wajib dan berhak menegurmu. Kau sudah menegurku. Nah, cukup bukan? Itu bukan jawaban. Jawabannya, kau harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Aku sendiri bisa. Tidak perlu kau selalu mengawasi seperti anak kecil. Kau melawan kepadaku, terserah kau. Keluar, mari kita bertarung. Gita Nyali, Kebojalingan. Ranggaweni. Adik-adikku, Kebojalingan, Gita Nyali, sabar, tenang. Janganlah kalian bertengkar. Ingatlah pesan guru kita, Eyang Begawan Badranaya. Beliau selalu bangga bahwa kita bertiga adalah murid-murid utama yang selalu menjadi teladan bagi murid-murid yang lain. Nah, marilah kita selesaikan sebagaimana. Aku tidak mau kehilangan Lasmini. Kau juga, Kebojalingan. Kalau menasehati adik seperguruan, jangan dengan kemarahan.
tapi dengan kesabaran. Sebab dengan marah, persoalan tidak akan selesai. Iya, aku tadi marah karena aku benci adik perguruanku jadi seorang penjudi. Watak kalian berdua sejak dulu memang keras. Tapi cobalah belajar sabar. Kalian sekarang bukan sebagai orang-orang padepokan lagi yang hidup di lingkungan perguruan ilmu kadikjayaan. Tapi sekarang kalian sudah menjadi pembesar keraton. Pangkat kalian sangat tinggi. Hatimu boleh panas, tapi kepalamu harus tetap dingin. Ya, maafkan aku, Gita. Tadi aku lupa. Aku marah bukan karena aku benci kepadamu, tapi aku benci kepada kelakuanmu yang tidak baik. Ya, aku juga minta maaf. Aku tadi menentangmu bukan karena aku berani. Aku tetap hormat dan takut kepadamu. Aku hanya sedang bingung. Bagus. Kalian sudah saling memaafkan. Dan sekarang kita bisa bicara dengan tenang untuk mencari jalan keluar yang baik. Iya. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui olehmu, tapi kau harus menyadari, Gita Nyali, bahwa berjudi, menyabung ayam adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kalau kau bukan seorang punggawa, mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi kau seorang punggawa. Bagaimana penilaian rakyat terhadap seorang punggawa bukannya memberantas penjudian, malahan ikut berjudi? Dan bagaimana kalau terdengar oleh kalangan keraton lainnya? Namamu akan jatuh. Bahkan namamu sebagai calon menduduki jabatan tumenggung akan dicoret. Malah mungkin kau dipecat. Nah, kau rugi besar, Gita Nyali. Ya, aku sadar. Aku mengakuinya. Aku harap kau tidak melakukannya lagi. Ya, aku berjanji. Percayalah padaku. Aku akan menepati janjiku. Ya, aku percaya. Tapi kita belum menemukan jalan keluar. Maksudmu? Jalan keluarnya sebenarnya ada, tapi terlalu keras, yaitu kau menceraikan Lasmini. Tapi itu tidak mungkin. Sebab perceraian bukan jalan keluar yang baik. Lagi pula, aku tahu kau tidak akan mau menceraikan istrimu itu. Tidak, aku tidak mau cerai. Itulah aku tadi bilang, bahwa kau tidak akan mau menceraikan istrimu. Sudah, kawin saja lagi, Gita. Itu juga salah satu jalan keluar, sebab sudah biasa bagi pegawai keraton punya istri lebih dari satu. Sebab menurut aku, kalau kau kawin lagi, si Lasmini pasti akan sadar bahwa ternyata kau sanggup menduakan cintamu pada dia. Jadi anggaplah sebagai suatu pelajaran bagi Lasmini, bahwa laki-laki tidak bisa dipermainkan. Sebab laki-laki bisa kawin lagi dengan mudah. Aku belum punya pikiran ke arah itu. Aku hanya asal bicara saja. Sebab aku sendiri sadar, punya istri lebih dari satu, makan hati, merepotkan diri sendiri. Ya, betul. Jadi yang paling baik menurut aku, kau ikut saja perkumpulan wayang. Wayang? Ya, di antara kita murid-murid Eyang Begawan Badranaya, yang pintar nembang hanya kau. Suaramu bagus sekali, sangat merdu. Dan kau pandai pula bercerita. Nah, siapa tahu kau bisa jadi dalang. Baiklah, aku akan mencobanya. Bagaimana, Kakang Ranggaweni? Kau setuju si Gita Nyali jadi dalang? Aku setuju. Dan aku kira tidak akan mengganggu pekerjaanmu sebagai seorang pembesar keraton. Artinya, pekerjaan menjadi dalang hanya untuk sekedar selingan. Sedang pekerjaanmu sebagai seorang punggawa tetap menjadi nomor satu. Semenjak hari itu, Den Gita Nyali giat dalam kesenian, khususnya dalam seni mendalang. Rupanya ayahku belajar mendalang mulai saat itu. Iya, mendalang. Benar, 2 peristiwa penting telah ditemui oleh Den Gita Nyali. 2 peristiwa penting? Peristiwa apa itu, Mang Basrin? Pertama, belajar menjadi dalang, yang kelak di kemudian hari membuat namanya termasyhur sebagai dalang paling hebat. Yang kedua, di dalam kegiatan kesenian itulah Den Gita Nyali bertemu dengan Dewi Savitri. Dewi Savitri? Dewi Savitri adalah nama ibuku. Benar, Neng Anjani. Dewi Savitri itulah yang kelak menggantikan Neng Lasmini menjadi istri Den Gita Nyali, sekaligus sebagai ibunda Neng Anjani. Oh, jadi ayahku dan ibuku bertemu di dalam kegiatan kesenian? Betul. Tiap hari di keraton, tempatnya di pendopo seni, selalu ada kegiatan kesenian. Bermacam-macam, Neng. Ada latihan tari-tarian, ada latihan sandiwara, ada latihan gamelan, wah, ada latihan tembang rampak sekar, dan lain-lain. Para putra-putri bangsawan kalangan keraton hampir semuanya giat di dalam kegiatan kesenian itu, tak terkecuali Dewi Savitri, putri Demung Inohong. Bagaimana mula pertama perkenalannya itu? Tidak terlalu istimewa, Neng. Semuanya berjalan dengan wajar saja. Setiap kali latihan, ketemu.
karena sering bertemu menjadi akrab dan lama-lama saling menyukai satu sama lain. Dewi Savitri, tumben ya. Biasanya Aki Bendrong siang-siang sudah datang untuk melatih kita tarian tayub. Tapi hari ini sudah hampir senja belum juga datang. Iya ya, mungkin ada kesibukan di rumahnya yang tidak bisa ditinggal sehingga terlambat datang ke sini. Iya, padahal pelatih tari tayub hanya satu-satunya, Aki Bendrong itu. Kalau pelatih tarian yang lain banyak. Sudahlah, sabar saja. Mungkin sebentar lagi juga datang. Iya. Savitri, itu lihat siapa? Punggawa kita Nyali. Mana? Itu sedang duduk sendirian, melamun di halaman samping pendopo seni, di bawah pohon sawo kecil. Iya, dia memang sering duduk menyendiri, soalnya tidak bahagia. Kamu ini jangan begitu Tidak baik meramal kehidupan rumah tangga orang lain. Semua orang juga tahu. Maksudmu? Istrinya punggawa kita Nyali itu katanya, aku juga katanya kurang baik. Tidak, cantik sekali kok. Aku sudah bertemu dengan Kanda Dewi Lasmini. Dia benar-benar wanita yang cantik. Maksudku bukan tidak baik wajahnya, lalu sifatnya. Kalau cuma dengar, jangan menuduh. Semua istri-istri kaum bangsawan keraton sering membicarakan Dewi Lasmini, istrinya punggawa kita Nyali itu. Iya, aku juga dengar begitu. Punggawa kita Nyali duduk termenung sendirian begitu. Pasti tadi siang atau tadi malam bertengkar lagi dengan istrinya. Kasihan ya. Kalau aku belum bertunangan, aku mau menghibur dia. Menghibur? Iya, menghibur punggawa kita Nyali supaya jangan terlalu bersedih hati. Kalau cuma berniat menghibur kan tidak apa-apa. Tidak nanti bisa-bisa menimbulkan salah paham dengan tunanganku. Lebih baik kau saja. Kan jadi aku? Kau kan belum bertunangan, masih lajang. Jadi kalau mendekati punggawa kita Nyali, tidak akan ada yang marah. Ngawur, justru lebih berbahaya. Kalau Dewi Lasmini murka, bisa-bisa aku dibabat oleh pedangnya. Aku kira tidak akan sejauh itu. Sebab hubungan kita dengan punggawa kita Nyali kan sebagai teman satu perkumpulan. Tidak baik mendekati laki-laki. Tapi kalau dia yang mendekati aku, lain perkara. Kasihan dia, Savitri. Dia membutuhkan teman. Punggawa kita Nyali orangnya tertutup. Tapi mungkin kalau sama orang yang dia sukai, akan terbuka untuk mencurahkan isi hatinya. Iya, tapi apa untungnya bagiku? Itu kan urusan rumah tangga orang. Ya, siapa tahu kau bisa mengambil alih. Mengambil alih? Ya, artinya punggawa kita Nyali mengalihkan perhatiannya kepadamu. Ngawur. Dia masih muda, ganteng dan baik. Nah, kau mau mencari yang bagaimana lagi? Kau jahat, Dewi Kayas. Menyuruh aku merebut suami orang. Aku hanya bergurau kok. Maksudku sebagai sesama teman, tidak ada salahnya kita menolong dia, membantu dia meringankan beban batinnya. Paling tidak, kalau dia sudah menumpahkan unek-unek hatinya akan ringan sedikit. Beban yang menghimpit batinnya akan berkurang. Tidak biarkan saja dia mengatasi masalahnya sendiri. Dia kan sudah dewasa, lebih dewasa dari kita. Kalau aku masih lajang seperti kamu, aku akan membantu dia. Bukan apa-apa, tapi kasihan. Yuk kita masuk, bergabung dengan teman-teman. Malas kalau tidak ada pelatih, bergurau melulu. Iya benar juga. Lebih baik di sini saja, duduk-duduk menunggu Aki Bendrong datang. Ya, itu dia datang. Iya, pelatih datang. Yuk kita masuk. Loh, selendangku mana? Loh, tadi kau simpan di mana? Pasti ketinggalan di halaman belakang. Waktu kita tadi duduk-duduk di sana. Iya benar, pasti ketinggalan di sana. Tunggu ya, aku ambil selendang dulu. Ya. Belum nenek-nenek sudah pelupa. Habis tadi kasihkan ngobrol, pergi saja. Lupa sama selendang. Guru pelatih tari, Aki Bendrong itu galak. Lagian tidak membawa selendang pasti dimarahi. Iya deh, segera aku ambil. Nah, itu pohon tanjung di halaman belakang pendopo mawar. Selendangku pasti ada di situ. Punggawa kita Nyali. Punggawa kita Nyali sedang memegang selendangku. Aduh, bagaimana ini? Aku malu memintanya dari dia. Tapi aku harus mengambil selendang itu. Bagaimana ya? Sabodo, aku kan sudah kenal dengan dia. Aku minta saja selendangku itu. Sampurasun. Rampes. Dewi Savitri. Maaf, itu selendang saya. Oh, maaf. Saya tadi berniat mencari udara segar di sini. Tahu-tahu di atas bangku taman ini ada selendang ungu. Saya heran, selendang siapa? Saya tidak tahunya kepunyaan Jeng Dewi Savitri. Saya mau latihan menari. Oh, silakan. Ini selendangnya. Terima kasih. Gurunya sudah datang? Sudah. Baiklah, saya juga akan ke sana menonton latihan tari-tarian. Kebetulan hari ini saya menganggur, tidak ada latihan wayang.
Iya, iya. Dan Dewi tidak keberatan bukan? Bila berjalan bersama-sama dekat ini kok. Cuma di situ. Boleh. Saya lihat Jeng Dewi Savitri sangat giat latihan menari. Tentu sudah pandai menari. Belum. Oh, masa? Kan sudah lama ikut perkumpulan tari. Saya orang bodoh. Gak begitu. Iya. Saya sudah melihat buktinya. Waktu ada pesta di rumah Ki Mantri Hino, Jeng Dewi Savitri menari. Bagus sekali tariannya. Indah dan mempesona. Kebetulan sedang bagus. Biasanya tidak. Jeng Dewi pandai mengelak. Saya tidak mengelak kok. Memang begitu kenyataannya. Begitulah Neng Anjani. Semenjak itu persahabatan Den Gita Nyali dengan Den Ayu Dewi Savitri semakin akrab. Iya. Persis seperti yang dikatakan oleh Dewi Kayas, sahabatnya Dewi Savitri, bahwa karena sering bertemu, lama-lama timbul rasa suka. Begitu pula dengan Den Gita Nyali dan Dewi Savitri. Satu sama lain saling menyukai. Den Gita Nyali sering mencurahkan masalah rumah tangganya kepada Dewi Savitri. Seakan-akan Dewi Savitri sebagai tempat mengadu bagi Den Gita Nyali. Dan nampaknya Dewi Savitri sendiri tidak keberatan menjadi tempat penampung segala masalah yang dihadapi oleh Den Gita Nyali. Mungkin Ibunda Savitri merasa kasihan kepada ayahku karena merasa tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Saya kira juga begitu. Tapi yang jelas semenjak itu Den Gita Nyali tidak murung lagi. Oh ya? Iya, selalu nampak cerah ceria dan sudah tidak peduli lagi kepada Neng Lasmini. Apakah Neng Lasmini mau pulang atau tidak, masa bodoh saja. Tidak pernah bertanya ini itu seperti hari-hari yang lalu. Tentu Ibunda Lasmini curiga. Tentu saja Neng, perasaan wanita itu halus Neng. Perubahan yang terjadi pada diri Den Gita Nyali membuat Neng Lasmini curiga. Dayang, Daulat Den Ayu, sini. Daulat Den Ayu, buatkan air mandi hangat. Daulat Den Ayu. Pintar juga si Dayang itu membuat wedang jahe. Enak dan segar. Apalagi di pagi hari yang agak dingin seperti ini. Pagi-pagi sekali suamiku sudah bangun dan mandi. Biasanya bermalas-malas, lalu dengan lesu pergi mandi. Dan biasanya selalu aku yang terlebih dulu siap. Bahkan sampai aku berangkat, dia masih tidur. Tapi sudah 3 hari ini dia nampak gembira. Bahkan bersenandung, bernyanyi-nyanyi kecil. Loh, Dinda Lasmini, tumben. Tumben? Ya, biasanya sepagi ini kau sudah berangkat ke Cilamaya, pergi ke padepokanmu. Kanda juga tumben? Tumbennya bagaimana? Pagi sekali sudah bangun. Biasanya saya sudah pergi, Kanda belum bangun. Tapi belakangan hari ini selalu bangun terlebih dulu. Dan dengan riang gembira, penuh semangat mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Ya, mungkin saja sedang kebetulan senang bangun pagi. Mungkin besok atau lusa senang bangun siang lagi. Sebab begitu seseorang, kesenangannya selalu berubah-ubah. Oh ya? Aku katakan mungkin, jadi belum pasti. Ya. Baiklah Dinda, aku berangkat ke keraton. Ke keraton? Iya, ke keraton, ke tempat pekerjaanku. Lalu kenapa? Barangkali kemana begitu? Meronda keadaan tempat-tempat tertentu? Ya, itu mungkin juga termasuk salah satu kemungkinan. Sebab bisa saja ada perintah mendadak. Aku harus memeriksa keadaan sebuah kampung yang letaknya agak jauh dari ibu kota kerajaan. Iya. Hujan, Daulat Kandang, siapkan kuda. Daulat Kandang. Dayang, tumben ya, Den Ayu Lasmini ada di rumah. Mungkin sedang tidak enak badan. Tidak enak badan. Sebab tadi pagi beliau mandi air hangat. Biasanya selalu minta air yang dingin untuk menjaga kesadaran tubuhnya. Kau tidak mendengar apa-apa? Maksudmu bertengkar? Iya. Ih, tidak. Barangkali sudah bosan ya, setiap hari bertengkar melulu. Mungkin. Tapi tadi pagi mereka berbicara kan ya? Tidak diam-diaman? Iya, berbicara. Ya, syukurlah kalau begitu. Sudah sore, kita Nyali belum pulang. Biasanya, meskipun meronda ke rumah-rumah penduduk, pulangnya tidak pernah terlambat. Dia memang berubah. Sikapnya terhadapku juga berubah. Acuh dan dingin. Sepertinya tidak peduli kepada diriku. Sudah malam dan belum pulang juga. Terus, kemana dia? Apakah terus keluar
Sebab kalau keluar kota, pasti ada orang suruhan dari keraton yang membawa pesan kepadaku. Tapi ini tidak ada. Jadi kita Nyali tidak pergi keluar kota. Bahkan meronda, memeriksa keadaan penduduk juga tidak. Jadi terus pergi kemana dia? Daya? Daulat dan Ayu, apakah setiap hari Kanda Punggawa pulangnya larut malam? Kadang-kadang saja, Den Ayu. Kadang-kadang. Betul, Den Ayu? Pernah tidak pulang sama sekali? Tidak pernah kok, Den Ayu. Nah, itu Kanjeng Punggawa pulang. Ya, sudah, kau pergi sana. Daulat dan Ayu. Kanda kita Nyali. Dinda Lasmini. Loh, kok aku kira kau tidak pulang bermalam di Padepokan. Saya tidak pergi ke Padepokan. Satu harian di rumah saja. Oh ya? Malam sekali pulangnya, Kanda. Latihan wayang. Latihan wayang? Ya, aku belajar mendalang. Oh ya? Ada angin apa? Tertarik untuk menjadi dalang? Sudah lama aku ingin belajar jadi dalang, karena aku merasa punya bakat untuk itu. Baru sekaranglah terkabul. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kok baru sekarang? Sebab baru sekarang aku punya waktu yang luang. Seharusnya dulu, sebelum menikah. Masih bujangan tentunya lebih banyak punya waktu luang dibandingkan dengan sekarang sudah punya anak. Tidak ada bedanya dengan kau, bukan? Baru sekaranglah kau dapat mewujudkan cita-citamu ingin mendirikan sebuah padepokan. Kanda melemparkan jawaban. Maksudku, masalahnya sama. Iya, harusnya dulu. Sebelum menikah, masih bujangan tentunya lebih banyak punya waktu luang dibandingkan dengan sekarang sudah punya anak. Tidak ada bedanya dengan kau, bukan? Baru sekaranglah kau dapat mewujudkan cita-citamu ingin mendirikan sebuah padepokan. Kanda melemparkan jawaban. Maksudku, masalahnya sama. Iya. Begitulah, Neng. Waktu berjalan terus. Hanya tinggal 3 hari saja, Neng Lasmini berdiam di rumah. Selanjutnya kembali seperti semula. Jarang ada di rumah. Bahkan lebih parah lagi, lebih sering tidak adanya daripada adanya. Mungkinkah Ibunda Lasmini sudah tahu bahwa ayahku ada main dengan perempuan lain? Saya tidak begitu pasti, Neng. Lalu seterusnya bagaimana? Pokoknya menjadi tidak karu-karuan, Neng. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sepertinya sudah bukan suami istri lagi. Jarang ketemu. Kalau ketemu juga diam-diaman saja. Akhirnya rumah itu seperti rumah penginapan yang hanya merupakan tempat singgah saja. Tidur dan menyimpan pakaian. Kanda kita Nyali, saya rasa kita sudah sampai pada puncaknya. Maksud Dinda Lasmini? Akhirnya kita harus membuka kartu terakhir. Tidak bisa begini terus. Harus ada akhirnya, Kanda. Lalu maksud Dinda? Tidak usah memungkiri kenyataan bahwa Kanda sudah terpikat oleh gadis lain. Saya tahu siapa orangnya, yaitu Dewi Savitri. Jadi kenyataannya sekarang, Kanda telah membagi cinta. Semua itu karena kau juga, Lasmini. Kau telah membagi cinta. Bahkan mungkin kau lebih mencintai kedudukanmu sebagai ketua padepokan. Iya, itu saya akui. Dan sekarang sudah terlanjur. Kita masing-masing telah membagi cinta. Rasanya tidak mungkin memaksa Kanda untuk meninggalkan gadis itu. Begitu pula saya tidak mungkin meninggalkan kedudukan saya sebagai ketua padepokan yang telah saya bina sekian lama, Kanda. Dan saya tidak mau dimadu. Lalu kita sudah menemui jalan buntu. Maksudmu? Apakah masih harus dipertahankan rumah tangga yang sudah tidak keruan ini? Perceraian bukanlah jalan yang terbaik, lah. Iya, memang. Tapi untuk apa memelihara penderitaan? Penderitaan? Oh, Kanda, jangan membohongi diri sendiri bahwa Kanda menderita karena ulah saya. Begitu pula lah saya akan menderita bila harus meninggalkan dunia saya. Cukuplah yang kandas hanya satu. Dan jangan ditambah lagi. Maksudmu? Impian saya kandas di tengah jalan. Impian saya untuk memiliki seorang suami untuk selamanya telah kandas. Jadi janganlah Kanda mengkandaskan impian Dewi Savitri. Sebab tentu dia pun sebagai seorang gadis mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia. Jadi kau tidak punya pilihan lain, lah. Jangan mendesak saya. Sebab Kanda pun sudah tidak punya pilihan lain. Jika seandainya Kanda disuruh memilih saya atau Savitri, tentu Kanda akan memilih Savitri. Kau yakin begitu? Iya, saya yakin, Kanda. Sebab Kanda mendambakan seorang istri yang selalu ada di rumah, menyediakan sarapan pagi, menyediakan kopi, mencuci pakaian, mengurus anak, menyambut suami jika pulang dari bekerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pada diri saya tidak terdapat apa yang Kanda dambakan. Nah, sekarang sudah jelas Kanda akan memilih Savitri.
gadis keraton asli yang memiliki kepribadian wanita sejati, pendamping suami yang setia sampai akhir hayat. Sayang sekali. Ya, kita sama-sama menyayangkannya. Mengapa bahtera yang kita bina harus kandas di tengah jalan? Namun itulah kenyataan yang harus kita alami, dan kita sama-sama tidak berdaya. Begitulah Neng Anjani. Akhirnya Den Gita Nyali dan Neng Lasmini berpisah. Lalu aku bagaimana? Neng Lasmini menyadari bahwa Neng Anjani yang waktu itu baru berumur 10 bulan akan lebih baik bila berada di tangan Den Gita Nyali. Apakah Ibunda Dewi Savitri mau menerima kenyataan itu? Mau. Bahkan dengan tulus, Neng Anjani diakuinya sebagai anak kandungnya sendiri hingga sekarang ini. Ya, Ibunda Savitri kasih sayangnya sangat tulus kepada saya, sehingga saya sama sekali tidak mengira kalau beliau ibu tiri saya. Setelah menikah dengan Den Ayu Savitri, nampak perubahan yang besar. Rumah itu menjadi cerah, sinar kebahagiaan nampak amat jelas. Den Ayu Dewi Savitri memang seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya, setia dan berbakti kepada suami. Sehingga tak lama kemudian Den Gita Nyali naik pangkat menjadi temenggung hingga sekarang ini, Neng. Neng Anjani, saya menceritakan ini semua tidak dengan maksud untuk mengisahkan masa lalu orang tua Neng Anjani dengan menjelek-jelekan satu pihak dan membaik-baikkan pihak lain. Saya menceritakannya dengan sejelas-jelasnya, tidak lain agar Neng Anjani dapat menilai, memetik pelajaran dari semuanya itu. Karena saya yakin Neng Anjani sudah dewasa, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, terima kasih Mang Basrin. Penuturan Mang Basrin sangat tinggi nilainya bagi saya. Iya, Neng. Di mana mata saya sekarang menjadi terbuka. Apa dan bagaimana ketiga orang tua saya? Iya, Neng. Kanda Temenggung. Ada apa? Pergi, Kanda. Pergi kemana? Sampai kau cemas seperti itu. Dia hanya membawa beberapa potong pakaian saja, Kanda. Tapi semua uang tabungannya dan perhiasannya dibawa, Kanda. Ini suratnya. Surat? Ya, di atas bantal ada surat ini. Mari aku baca. Ayahanda dan ibunda, mohon ampun. Saya pergi dengan tidak berpamitan mohon diri terlebih dulu. Itu saya lakukan demi untuk kebaikan kita semua. Saya sudah mengetahui bahwa Lasmini adalah ibu kandung saya, sehingga saya wajib menemuinya. Namun begitu, bakti saya terhadap Ibunda Dewi Savitri tetap murni, tidak berkurang sedikit pun. Saya menemui Lasmini bukan hendak meninggalkan ibunda dan ayahanda, akan tetapi sebagai suatu kerinduan seorang anak kepada ibu kandungnya. Lain tidak, mohon doa restu Ananda Dewi Anjani. Tenang, Dinda, tenang. Kuatkan hatimu, sabarlah. Anjani, akhirnya kau terlepas juga dari tanganku, Kanda. Inilah yang aku takutkan, Kanda. Impian buruk itu menjadi kenyataan. Dengan meratap tidak akan menyelesaikan persoalan. Serahkan semuanya kepada Hyang Widi. Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan anak kita. Kanda, dan siapa? Siapa yang telah membocorkan rahasia ini? Jangan mencari kambing hitam. Sebab dulu kita sudah sadar bahwa suatu ketika Anjani akan tahu siapa dirinya. Jadi hadapilah semua ini dengan hati yang lapang. Bagaimana dengan Raden Bentar, Kanda? Kita malu, Kanda. Tidak. Akan dikemanakan muka kita ini, Kanda? Bila nanti berhadapan dengan Tuanku Brahma dan Gusti Permaisuri Dewi Pramita, tentu mereka akan murka, rasa dipermainkan. Tuanku Brahma bukan jenis manusia yang mudah murka oleh perkara yang berat sekalipun. Mungkin saja beliau kecewa, tapi tidak akan menggeluti rasa kecewanya itu, melainkan akan disertai oleh daya upaya mencari jalan keluar yang baik. Percayalah, Dinda, aku mengenal Tuanku Brahma bukan setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun, sebab beliau adalah sahabat saudara seperguruanku, Ranggaweni. Jadi aku sudah kenal betul dengan kepribadiannya. Lalu kita harus bagaimana, Kanda? Calon pengantinnya melarikan diri seperti itu. Jalan yang terbaik adalah berterus terang kepada Tuanku Brahma.
Mudah-mudahan tidak akan menjadi malapetaka bagi semuanya. Sudahlah, Ki Ajeng Dewi Savitri. Peristiwa ini adalah suatu ujian bagi kita semua. Saya mohon ampun, Kakang Mas Brahma Kumbara. Peristiwa ini di luar kemampuan saya. Iya, dan adalah sesuatu yang wajar pula. Sebab siapa yang tidak rindu akan belayan kasih seorang ibu kandung? Peristiwa ini adalah suatu ujian bagi kita semua. Saya mohon ampun, Kakang Mas Brahma Kumbara. Peristiwa ini di luar kemampuan saya. Iya, dan adalah sesuatu yang wajar pula. Sebab siapa yang tidak rindu akan belayan kasih seorang ibu kandung? Kurang bagaimana saya memberikan kasih sayang kepada Anjani. Sedikit pun tidak pernah merasa bahwa dia anak tiri. Dengan tulus saya mengasihinya sebagai anak kandung saya sendiri. Tidak selamanya kasih itu akan berbalas kasih. Kadangkala kasih yang kita berikan kepada seseorang akan sirna begitu saja. Dan itu sering terjadi. Disitulah kepribadian kita akan diuji. Cinta kasih yang suci akan bercampur baur dengan iri dengki dan angkara murka. Berbaur menjadi satu. Kita dituntut untuk bisa memisahkannya kembali. Dengan kearifan yang tinggi, maka kita akan bisa memisahkannya kembali dan menempatkannya pada tempat yang jelas. Nah, begitulah arti maknanya di Ajeng Dewi Savitri. Daulat Kakang Mas Brahma. Lalu, bagaimanakah dengan Putranda Raden Bentar? Tentulah hatinya akan terluka. Mudah-mudahan tidak. Sebab masalahnya sangat jelas. Lagi pula kemana perginya, kita semua sudah tahu, yaitu ke Gunung Lawu. Tidak sulit bagi saya atau bagi Bentar untuk mencapai Gunung Lawu dalam waktu yang secepatnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Kakang Mas Brahma. Kakang Mas lebih tahu apa yang harus diperbuat terhadap anak hamba Dewi Anjani. Kita akan sama-sama berusaha. Ikannya dapat, airnya tetap jernih, bukan? Daulat Kakang Mas. Berdebat. Lasmini selalu membuat keonaran. Di mana-mana selalu bikin ribut. Kemunculannya selalu menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Sabar, Rai Mantili. Sekarang masalahnya bukan masalah pertarungan atau dendam kesumat di kalangan orang-orang kaum persilatan, tapi masalah kemanusiaan. Lalu apa maunya mendatangi Dewi Anjani kalau bukan untuk menggagalkan perjodohan Bentar dan Anjani? Menurut Tumenggung Gita Nyali, Lasmini tidak berniat begitu. Dia datang hanya ingin melihat anaknya. Di saat anaknya itu akan melaksanakan peristiwa yang paling berarti dalam hidup, yaitu menikah dengan laki-laki. Menurut saya, dia tidak rela anaknya kawin dengan Bentar, sebab dia masih mencintai Bentar. Kemungkinan itu bisa saja, tapi kita belum tahu pasti. Saya tidak akan mengizinkan Bentar pergi ke Gunung Lawu mencari Dewi Anjani. Kenapa? Sebab pasti akan terperangkap lagi oleh Lasmini. Tidak mungkin, Rai Mantili. Sebab sekarang ada Dewi Anjani, tentu akan malu sama anak, mencintai tunangan anak sendiri. Malah bisa sebaliknya, Kanda Dewi Harnum. Lasmini akan menceritakan kisah cintanya dengan Bentar kepada Dewi Anjani. Nah, semuanya akan menjadi berantakan. Ya, segila-gilanya Lasmini. Tidak mungkin dia akan menjerumuskan anaknya ke jurang kesengsaraan. Bahkan mungkin akan lebih mendorongnya. Dikarenakan cintanya kepada Bentar sangat dalam, maka dia akan memberikan anaknya kepada Bentar. Dia menyadari dirinya sudah tua, dan Bentar lebih pantas untuk jadi suami anaknya. Tapi saya sangsi kepada Lasmini. Jangankan Rai Mantili yang menjadi musuh bebuyutan Lasmini, kita semua juga sangsi. Tapi dalam hal ini, kita dituntut untuk tidak menjadi sangsi. Ya, kita tunggu apa yang akan diperbuat oleh Kakang Brahma. Ya, saya kira lebih baik begitu. Kau kecewa? Tidak. Sakit hati? Tidak. Marah? Juga tidak. Bagus. Itu tandanya kau sudah mulai bisa melakukan perenungan dengan arif dan bijaksana. Ya, Ayahanda. Tapi kita bukan dewa. Jadi unsur manusia akan tetap berbicara di dalam diri kita. Begitu pula dengan kau. Nah, unsur manusia mana yang berbicara di dalam dirimu? Heran. Heran? Benar, Ayahanda Brahma. Saya heran mengapa Lasmini mengingkari janji. Janji yang mana? Dia berjanji kepada saya tidak akan menginjak bumi Jawa Dwika. Tapi kenyataannya, dia kembali lagi ke sini. Sudah jelas ada sebab musababnya. Kecil, sedang, atau besar? Itu harus kau ketahui. Daulat Ayahanda. Nah, berangkatlah ke Gunung Lawu. Selesaikanlah perkara ini menurut caramu sendiri. Terserah bagaimana caramu dalam menghadapi dua orang, anak dan ibunya, yang dua-duanya kau cintai. Hamba mohon ampun Ayahanda Brahma. Berangkatlah anakku. Tidak ada perkara yang akan berlangsung terus tiada henti. Semua akan menemui akhir.
Dan bila kau sudah mengetahui apa akhir itu, maka kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Daulat Ayahanda, hamba mohon diri. Berangkatlah. Rai Mantili marah. Marah sama aku? Ya, dia tidak setuju Bentar menyusul Dewi Anjani karena malah menyuruhnya pergi. Biarlah, nanti aku akan menemui Mantili. Kenapa berputar-putar terus ya, Kanda? Bolak-balik ke situ-situ juga. Maksudmu, Dinda Harni? Berapa kali kita memutuskan hubungan Bentar dengan Lasmini, dan berapa kali pula nyambung lagi. Itulah yang namanya lingkaran setan. Kanda menyebutnya lingkaran setan? Artinya sebuah mata rantai yang sulit diputuskan. Sebab ada perkara bias yang tidak bisa dijabarkan dengan nyata, yang membuat kita semua tidak berdaya. Bukankah setiap masalah bisa diatasi? Memang bisa, tapi harus dengan kekerasan. Dan kalau mungkin dengan membabi buta, menutup mata terhadap ketidakadilan. Nah, itu semua bertentangan dengan hati nurani kita sebagai manusia yang masih menghargai kemanusiaan. Susah juga ya. Tapi di atas itu semua, ada Hyang Widi. Dialah yang akan memutuskan semua perkara, tanpa kecuali. Ya, benar, Kanda. Kalau tidak pernah diberi kesempatan, kapan akan bisa untuk menilai tingkat kemampuan seseorang? Dia harus diberi kesempatan, barulah dia akan bisa memperlihatkan kemampuannya. Artinya, kemampuannya itu tidak terpendam selama-lamanya. Tapi kalau Lasmini melihat Bentar, cintanya bisa kambuh. Kalau kambuh, memangnya kenapa? Tuh, Kanda selalu begitu, menggampangkan perkara. Mau dikemanakan Dewi Anjani? Nah, justru pertanyaan itulah yang harus kau tanyakan kepada dirimu sendiri. Menurut saya, semuanya akan jadi berantakan. Dengan Dewi Anjani tidak jadi, dengan Lasmini juga tidak. Itulah yang menjadi tugas utama Bentar. Dia harus bisa mengatasi kemelut yang rumit seperti itu. Bentar bukan pendekar yang akan menyelesaikan setiap perkara dengan pedang. Senjatanya adalah lidahnya. Dengan lidahnya Bentar akan menembus cakrawala yang masih asing bagi dirinya. Kakang memanfaatkan perkara ini sebagai suatu kesempatan untuk menguji Bentar. Tidak, aku tidak sedang menguji Bentar. Aku hanya menyodorkan sebuah masalah kepadanya. Kalau dia tidak mau memamah masalah itu, aku pun tidak apa-apa. Tapi ternyata dia mau. Nah, itu lebih bagus, bukan? Soalnya perkara itu menyangkut dirinya. Tidak selamanya begitu, Mantili. Sebab ada sementara orang yang acuh tidak acuh terhadap sebuah masalah, meskipun masalah itu menyangkut dirinya sendiri. Sebab kalau dilakukan ataupun tidak akan rugi apa-apa. Untung pun tidak. Maka dia bersikap diam saja, masa bodoh. Tapi ternyata Bentar tidak begitu. Dan itu membuat aku gembira. Ya, mudah-mudahan Bentar bisa menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Guru? Iya? Ada apa, Yulida? Kenapa Guru nampak gelisah? Seperti ada yang sedang dirisaukan. Aku ingat terus kepada Anjani. Ya, saya bisa merasakan kerinduan, Guru. Namanya juga sama anak, tentu ingat terus. Hari-hari kemarin, setelah pertemuanku dengan Dewi Anjani, memang aku ingat terus kepada dia. Tapi hari ini semakin memuncak, disertai oleh jantungku yang berdebar-debar amat keras. Loh, kau berpakaian rapi dan membawa keranjang? Mau turun? Iya, Guru. Saya mau ke kampung belanja beras dan lauk pauk. Oh iya, aku titip belikan ketan hitam ya. Guru mau membuat arak? Iya. Baik, Guru. Untung ada Yulida. Dia muridku yang paling setia. Ada yang masak, ada yang belanja. Padahal kalau mau belanja bahan makanan, harus turun ke kampung di kaki gunung ini. Wah, lumayan jauh. Ada orang. Seorang laki-laki berdiri di balik rimbunan pepohonan. Siapa dia? Lawan atau kawan? Berniat baik atau buruk, tidak perlu bersembunyi main intip. Keluarlah, perlihatkan dirimu. Raden, Bentar.
Kau datang. Tapi mengapa kau hanya berdiri saja, memandang terus padaku? Wajahmu amat muram. Apakah kau marah padaku? Bentar, aku ingin memelukmu. Tidak, kau sudah menjadi milik anakku. Kau sekarang menantuku. Aku mertuamu, Bentar. Bentar, bicaralah. Jangan berdiam terus di sini. Kalau mau marah, marahlah. Bicaralah, sayang. Bibi telah ingkar janji. Oh, terima kasih, Bentar. Kau mau bicara? Bibi Lasmini ingkar janji. Mengapa kembali lagi ke sini? Aku tidak bisa menjawabnya. Aku sendiri tidak tahu kenapa. Ya, katakanlah aku ingkar janji. Katakanlah aku pendusta. Katakanlah apa saja. Aku terima caci makimu. Lantas, kau datang ke sini. Apakah hanya akan memarahi aku? Anjani mana? Anjani? Maksudmu bagaimana? Aku menanyakan Dewi Anjani. Bentar. Pertanyaanmu sukar dijawab, sebab menimbulkan bermacam-macam tafsiran di dalam diriku. Sehingga aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjawab pertanyaanmu dengan tepat. Melihat rona wajah Bibi Lasmini serta penuturan yang seperti itu, saya tidak perlu mengulang pertanyaan saya. Sebab sudah jelas, Bibi tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Dewi Anjani. Bentar, katakanlah. Lekas katakan, ada apa dengan anakku? Dewi Anjani. Mengapa Bibi sangat cemas mendengar nama Dewi Anjani? Sebab Bibi tidak mau lagi memeluk saya atau mencium saya seperti dulu bila kita bertemu. Sekarang menyentuh sedikit saja tidak mau. Karena itukah? Tidak, aku tidak berhak lagi terhadapmu. Apa maknanya perkataan Bibi tadi, bahwa aku menantu dan Bibi mertua? Karena Dewi Anjani anakku. Kau tunangan anakku. Kau sudah menjadi milik anakku. Aku tabu dan terlarang bagi kita untuk... Bibi yakin Anjani putra Bibi? Demi Dewata yang agung, dia anakku. Anak kandungku, yang aku kandung 9 bulan di dalam perutku, yang lahir dari rahimku. Aku percaya, sebab Anjani juga percaya. Apa? Anjani percaya? Apa maksudmu? Dewi Anjani sudah tahu bahwa kau ibu kandungnya. Siapa yang mengatakannya kepada dia? Orang itu sedang dicari. Kau menuduh aku? Bibi Lasmini sudah berjanji kepada Tumenggung Jitanyali dan juga kepada Bibi Dewi Savitri, bukan? Iya, karena aku tidak mau merusak kebahagiaan mereka. Dan karena aku sadar bahwa aku perempuan terbuang, perempuan yang tidak punya tanggung jawab, yang telah menelantarkan anakku sendiri. Iya, itulah makanya aku berjanji kepada bekas suamiku, Tumenggung Jitanyali, dan kepada istrinya, Dewi Savitri, bahwa aku tidak akan berkata kepada Anjani bahwa dia anak kandungku dan aku ibu kandungnya. Sebab aku sendiri pun tidak menghendaki Dewi Anjani menjadi tahu bahwa aku ibu kandungnya. Ya. Apa bukan ayahnya sendiri? Tidak. Anjani hanya meninggalkan sepucuk surat tanpa menyebutkan sumbernya. Kasihan Jitanyali dan Savitri. Tentu mereka sangat berduka. Terutama Savitri akan hancur hatinya. Anjani yang dipelihara selama 17 tahun dengan penuh kasih sayang akhirnya lepas dari tangannya. Baik, akan aku kembalikan Dewi Anjani kepada mereka. Aku memang ibu kandungnya, tapi aku tidak layak memiliki Anjani, sebab aku tidak mengasuhnya, tidak mengasihinya, dan tidak membesarkannya. Anjani lebih pantas bersama Savitri daripada dengan aku. Terima kasih Bibi Lasmini. Bibi cukup arif dan bijaksana. Tapi terus terang, aku sangat cemas. Mengapa dia belum sampai di sini? Sedangkan kau yang berangkat belakangan sudah tiba terlebih dulu. Saya sudah tahu jalan yang menuju ke sini, bahkan mengetahui pula jalan pintas yang lebih mempercepat jarak. Tapi Anjani sama sekali tidak tahu. Dia belum pernah pergi ke sini, bahkan bepergian jauh pun tidak pernah. Baru kali inilah dia melakukan perjalanan jauh, dan mungkin sendirian. Aku akan menyongsong dia. Bibi akan memapak perjalanan Anjani. Aku akan menyusuri jalan yang menuju ke Pajajaran.
supaya bisa memotong perjalanan Anjani. Terima kasih, Bibi. Iya, sekarang juga aku berangkat. Iya. Dan kau sendiri? Tentu saja aku harus menemukan Anjani, sebab dia tunanganku, calon istriku. Iya, seharusnya memang begitu, Bentar. Kita akan bersama-sama menyusuri jalan sampai di Sumedang Larang. Kemudian kita berpisah. Bibi Lasmini terus ke utara menuju ke Pajajaran, saya ke selatan menuju ke Madangkara. Apakah kau akan melaporkannya kepada ayahmu? Bila sampai di Sumedang Larang, kita belum juga menemukan Anjani, maka saya harus melaporkannya kepada Ayahanda Brahman di Madangkara. Tapi bila sebelum kita sampai di Sumedang Larang sudah bertemu dengan Anjani, maka tidak perlu memberikan laporan ke Madangkara. Iya, aku setuju. Hari sudah gelap. Sebentar lagi malam. Jangan bermalam di sini. Di tengah hutan seperti ini tidak aman. Lebih baik di bawah sana. Di lembah itu ada sebuah dataran yang landai dan ada sebuah telaga kecil. Kuda-kuda kita di sana bisa istirahat dengan baik. Sebab banyak rumput yang baik untuk makanan kuda. Iya, baik. Mari kita menuruni lembah itu. Hiya, 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 hiya. Silahkan makan. Bibi juga makan? Iya, kita makan bersama-sama. Terima kasih, Bibi Lasmini. Biasanya kalau saya menempuh perjalanan, saya akan mencari binatang buru atau buah-buahan untuk makan. Tapi sekarang saya makan nasi dan lauk pauk yang baik. Bibi pandai dan rajin masak. Aku juga sama dengan kau. Di dalam menempuh perjalanan panjang, aku mencari makan dengan memburu binatang atau mencari buah-buahan. Tapi karena kali ini dengan kau, maka tadi sebelum berangkat, diam-diam aku bawa bahan makanan yang mudah dimasak. Saya jadi beban Bibi saja. Jangan berkata begitu, Bentar. Sebab mungkin sebaliknya. Akulah yang menjadi beban. Kau ingin bebas sendirian mencari Anjani. Tapi jadi tidak bebas karena ada aku. Kenapa kita harus berbasa-basi? Hendaknya kita jangan munafik bahwa sebenarnya kita masih tetap saling membutuhkan. Tidak. Sekarang kau dibutuhkan oleh gadis lain. Dan gadis itu anakku. Kau setuju aku kawin dengan Anjani? Ibu yang mana yang tidak akan setuju jika anak gadisnya menjadi istri Raden Bentar, putra Raja Agung Madangkara yang mulia? Begitu pula aku. Aku bangga dan bahagia. Terima kasih, Bibi Lasmini. Kau cinta kepada Anjani? Kenapa melontarkan pertanyaan seperti itu? Sebab aku khawatir. Khawatir? Iya, aku khawatir. Anjani hanya sebagai pelarian. Pelarian? Pelarianmu. Sebab Anjani sama dengan aku. Hampir tidak berbeda dengan aku. Jadi kau takut aku mencintai Anjani karena dia mirip denganmu? Iya. Kau nekat. Tidak dapat ibunya, anaknya kau ambil. Kenapa harus begitu? Kalau ibunya juga bisa aku ambil. Bentar. Kalau aku mau, aku bisa kawin dengan kau karena kau suka kepadaku. Nah, berarti aku bisa mendapatkan ibunya. Bentar. Pergunakan akal sehatmu. Memangnya kenapa? Aku suka kepadamu dan juga kau suka kepadaku. Tidak, lupakan. Lupakan semuanya. Janganlah kita menggapai buih. Berpijaklah kepada kenyataan. Kau sudah diperjodohkan dengan Anjani. Perjodohan yang resmi, yang mendapat restu dan dukungan semua pihak. Janganlah semua itu menjadi sia-sia hanya karena menurutkan gejolak hati tanpa kendali. Iya, kau benar, Bibi Lasmini. Katakanlah aku wanita durjana. Sebab aku akui dengan jujur, aku tetap mencintaimu. Iya, banyak sekali laki-laki datang silih berganti ke dalam pelukanku. Tapi mungkin cintaku yang murni hanya satu, yaitu kepadamu. Dan cintaku yang suci itu harus aku kubur dalam-dalam. Sebab aku tidak mau menjadi seorang ibu yang durjana bagi anaknya sendiri. Pagi ini mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Di saat sedang mendaki lereng bukit, sebab bisa berbahaya. Kaki kuda bisa tergelincir. Bibi Lasmini, sudah siap? Sudah. Kau nampak lesu. Apakah kau sakit? Tidak, aku tidak sakit. Kau lesu karena kurang tidur. Tadi malam kau duduk termenung semalam suntuk. Baru pada pagi hari merebahkan diri tidur. Kau tahu? Sebab aku juga tidak tidur sama sekali. Aku tidak bisa memikingkan mata sekejap pun. Kenapa kau tidak tidur? Apa yang kau pikirkan? Sama dengan yang kau pikirkan. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Iya. Udara di pagi hari ini amat dingin. Dan cuaca tidak cerah, tapi mendung. Mendung seperti hati Bibi Lasmini yang juga mendung. Kau
juga hatimu mendung. Melihat perempuan menangis aku tidak senang. Tapi kalau melihat Bibi Lasmini menangis, aku senang. Aku suka melihat mata Bibi yang berkaca-kaca. Naiklah ke punggung kudamu dan kita segera melanjutkan perjalanan. Baik, Bibi Lasmini. Oh. Ya. Heya, heya. Neng Anjani, kita sudah sampai di persimpangan jalan. Paman akan terus berbelok ke kiri, pulang ke rumah paman di desa Wingkit. Lalu saya terus? Iya, Neng Anjani terus saja mengikuti jalan yang itu. Yang lurus, nanti akan sampai ke desa Pangkur. Jauh? Jauh juga, Neng. Dengan jalan kaki, nanti sore agak malam sedikit, akan sampai di desa Pangkur itu. Apakah suka ada pedati atau gerobak yang lewat jalan menuju ke desa Pangkur itu? Supaya saya bisa menumpang. Suka juga, Neng. Tapi jarang-jarang. Baiklah. Terima kasih, Paman. Saya diperbolehkan menumpang pedati Paman ini hingga sampai di sini. Sama-sama, Neng. Tapi sebaiknya Neng beli kuda supaya bisa mempercepat perjalanan. Sebab Gunung Lawu itu jauh sekali, berada di ujung wilayah wetan. Iya, nanti di desa Pangkur saya akan beli kuda. Iya, Neng. Sunyi sekali tempat ini, jauh kemana-mana. Tidak ada sebuah rumah pun di sekitar sini. Seorang manusia pun tidak tampak. Di sebelah kanan jalan, hutan lebat. Di sebelah kiri, padang ilalang luas sekali. Mudah-mudahan di tengah perjalanan, aku bertemu dengan orang. Jadi ada teman, tidak terlalu sepi. Atau ada pedati yang lewat, aku bisa menumpang. Bibi Lasmini, lihat, di bawah sana terhampar kerajaan Sumedang Larang. Iya, dan kita belum menemukan Anjani. Iya ya, aku cemas kita berselisih jalan dengan dia. Tidak mungkin, sebab Anjani bukan seorang pendekar. Dia bukan pengembara, jadi tidak akan melewati jalan-jalan yang sulit, tapi tentu dia akan melalui jalan yang mudah, yaitu jalan biasa. Dan kita juga menyusuri jalan biasa, jadi tidak mungkin akan berselisih jalan dengan Anjani. Apakah karena dia bukan pendekar itu, sehingga perjalanannya sangat lambat dan belum sampai di perbatasan kerajaan Sumedang Larang? Iya, padahal di ibu kota kerajaan Sumedang Larang itulah kita akan berpisah, mengambil jalan sendiri-sendiri. Di ibu kota kerajaan Sumedang Larang, kita bisa tinggal beberapa hari mencari Anjani. Iya, aku akan terus mencari Anjani. Sampai ke ujung jagat aku tidak peduli. Aku harus menemukan anakku. Dan kalau sampai dia cedera, aku bunuh orang yang mencelakai anakku. Aku akan mempertaruhkan nyawa demi keselamatan anakku. Hiya! 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 Sudah setengah hari aku berjalan. Tak sekalipun aku menjumpai seorang ataupun sebuah pedati. Yang aku lihat hanyalah hutan belantara dan padang ilalang. Sepotong sawah pun aku tak melihatnya. Berarti aku masih jauh dari sebuah desa ataupun kampung yang kecil sekalipun. Nah, itu ada orang. Dua orang laki-laki sedang duduk-duduk di tepi jalan. Nampaknya mereka tukang pencari kayu bakar di hutan. Sampurasun. Rampes. Desa Pangkur masih jauh di sana? Wah, jauh sekali, Neng. Jauh. Neng mau ke desa Pangkur? Betul ke sana. Sama, kami juga mau pulang. Pulang? Rumah kami di desa Pangkur. Kebetulan ada teman di jalan. Ya, marilah kita sama-sama. Iya. Neng. Anjani, nama saya Anjani. Oh, nama saya Bangkang. Ini teman saya, Ki Kalau. Nah, Neng Anjani juga orang desa Pangkur? Bukan, saya orang Pajajaran. Oh, orang Pajajaran. Iya. Sendirian ke desa Pangkur mau... Saya mau, mengunjungi Sanak Kadang. Oh. Kamu berdua pencari kayu bakar? Betul, Neng. Betul, Neng. Kok tidak membawa kayu bakar? Tadi sudah diangkut pakai gerobak. Gerobak? Betul. Betul, Neng. Memangnya kenapa? Neng kok terkejut? Saya itu mendambakan di jalan ketemu gerobak. Mau numpang.
Sebab jalan kaki capek sekali. Wah, sudah berangkat tadi-tadi, Neng. Gerobak itu dari Desa Pangkur hanya sampai ke tempat tadi saya duduk-duduk. Setelah memuat kayu bakar, balik lagi ke Desa Pangkur. Kok kalian tidak ikut naik gerobak? Penuh sekali, Neng. Kayu bakar saja hampir tidak bisa diangkut semuanya. Biarlah gerobak itu berangkat duluan. Kami kan bisa jalan kaki. Iya. Pulang balik ke Desa Pangkur, kami tidak pernah melalui jalan ini terus. Lalu lewat jalan yang mana? Ya, jalan memotong. Memangnya ada jalan memotong? Ada, Neng. Lebih dekat lagi. Yang mana? Nanti di depan sana. Di belokan jalan, ada jalan kecil yang berbelok ke kanan. Nah, itu jalan memotong ke Desa Pangkur. Kalau jalan memotong itu lebih dekat, sebaiknya melalui jalan itu saja. Nah, sebaiknya memang begitu, Neng. Nah, itu dia, Neng. Jalan kecil yang berbelok ke kanan, yang ada pohon waru itu? Betul, Neng. Jalan itu kok menuju ke hutan? Memang melalui hutan, Neng. Tapi cuma sedikit saja. Sebentar saja, akan sudah sampai di Sungai Rineh. Sungai Rineh? Sungai kecil, Neng. Dalamnya cuma sampai lutut. Lebarnya juga hanya 10 langkah. Oh iya. Menyeberangi sungai itu, sudah sampai kita ke Desa Pangkur. Sore-sore sudah sampai. Tapi kalau menuruti jalan ini terus, wah, nanti malam baru sampai. Iya. Mari, Neng, kita belok ke jalan memotong itu. Iya, baik. Hutan ini lebat sekali. Seram, gelap. Yang namanya hutan ya begini ini, Neng, gelap. Pohonnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Jadi cahaya matahari sukar menembus. Iya. Kok belum sampai juga? Sampai kemana, Neng? Ke Sungai Rineh. Oh, Sungai Rineh. Katanya melintasi hutan ini cuma sebentar saja. Tapi kok lama sekali? Ah, itu perasaan Neng Anjani saja. Sebentar kok. Iya kan, Kalong? Cuma sebentar? Ya, cuma sebentar saja. Kau ini dari tadi diam saja. Ikut ngobrol, begitu. Kau sajalah yang ngomong terus. Aku sih ikut saja. Kok semakin rapat? Bagaimana, Neng? Hutannya kok semakin rapat dan gelap? Seharusnya semakin renggang, sebab mendekati sungai. Makin rapat, terus makin renggang. Begitu, Neng? Iya. Kok lama sekali? Tidak sampai-sampai. Sebentar lagi, Neng. Apa kita tidak kesasar? Tidak, Neng. Saya sudah sering sekali melewati jalan setapak ini. Nah, kita sudah sampai. Sudah sampai? Sungainya mana? Bukan sampai di Sungai Rineh, tapi sampai di Pesanggerahan. Pesanggerahan? Rumah-rumah itu kan pesanggerahan. Iya, aku lihat. Ada 3 buah rumah panggung. Yang 2 kecil-kecil, yang satunya besar dan panjang. Tapi jelek, tidak pantas disebut pesanggerahan. Dan letaknya di tengah-tengah hutan. Kok membuat pesanggerahan di tengah hutan? Oh, itu markas. Markas? Markas para pencari kayu bakar. Teman-teman saya juga. Semua berkumpul di situ sebulan sekali. Ke kota membawa hasil kayu bakar. Iya. Ayo, kita mampir ke sana. Tidak usah. Kenapa? Sepertinya sudah mau senja. Kita terus saja, supaya cepat sampai ke Desa Pangkur. Kalau takut kemalaman, menginap saja di markas pesanggerahan itu. Menginap? Iya, enak, Neng. Di sana banyak makanan, ramai, banyak teman. Tidak akan kesepian, biarpun ada di tengah-tengah hutan rimba yang lebat. Hanya buang-buang waktu. Terus saja, tidak usah mampir-mampir. Tapi saya lapar, Neng. Juga haus. Kau juga kan? Betul. Aku haus dan lapar. Aku tidak haus dan tidak lapar. Kalau kau memaksa, silakan terus sendirian. Loh, kau ini bagaimana? Kau yang mengajak aku melalui jalan setapak ini. Kok tidak bertanggung jawab? Aku akan mengantarkan kau sampai ke Desa Pangkur. Tapi tidak usah terburu-buru. Lagi pula, akan ada yang aku ambil di markas itu. Sudahlah, sebentar saja kok. Tidak. Silakan, terus berjalan sendiri. Bisa-bisa kau tersesat, sebab kau tidak tahu seluk-beluk di hutan ini. Atau kau ikut aku ke markas itu. Aman dan enak. Ayo, Kalong, aku sudah lapar. Kita makan-makan di markas. Beres. Bangkar, Kalong, tunggu.
Nah, ikut juga. Nah, masuklah. Istirahat. Tidak, aku di luar saja. Di luar banyak orang. Di sini bebas. Di dalam rumah ini kau bisa istirahat dengan tenang. Mau tidur-tiduran juga bisa. Iya. Teman-teman si Bangkar itu tampangnya seram-seram. Pakaian mereka tidak keruan. Seenaknya, semua membawa pedang dan tombak. Mereka seperti bukan orang-orang pencari kayu bakar. Tapi seperti perampok. Sikap mereka amat kasar. Juga si Bangkar dan si Kalong, dua orang yang berjalan bersama aku. Pertamanya sopan dan ramah, tapi sekarang jadi kasar. Pertama menyebut aku Neng Anjani, sekarang kau. Dan orang-orang itu melihat aku bersemangat sekali sambil berkata, selimut. Selimut, apa artinya? Bisa dapat yang istimewa. Jangan sebut si Bangkar kalau tidak bisa dapat yang bahenol. Jangan dituang sendirian, Kar. Bagi-bagi kita. Beres. Tapi tentu saja aku yang paling duluan. Kan aku yang dapat. Ya. Atur saja. Ya, aku sendiri tidak mengira bisa segampang itu. Tidak main paksa seperti yang biasanya. Gadis itu penuh sekali. Gampang banget. Mau saja aku bawa ke sana kemari. Siapa namanya, Kar? Anjani. Perempuan nakal barangkali itu. Perempuan nakal. Kalau baik-baik. Iya, sembarangan dia. Aku kasih Bangkar. Peletnya manjur. Iya. Kau dipanggil si Bolor. Wah, aku dipanggil ketua. Rasakan kau. Gadis itu pasti disuruh dibawa ke tempat ketua. Wah, gawat nih. Bisa-bisa aku tidak kebagian. Gampang. Kalau ketua kita si Bolor sudah bosan, pasti diberikan kepada kau. Sialan. Aku tidak bisa. Mereka bukan orang baik-baik. Di luar, di halaman mereka ramai-ramai membicarakan aku. Membicarakan yang sangat memalukan. Celaka, aku berada di sarang penjahat. Anjani, buka. Mau apa? Pakai tanya segala. Buka. Mau apa? Ikut. Kemana? Jangan banyak tanya. Ikut. Tidak mau. Kau jangan macam-macam, Anjani. Kau berada di sarang macan kumbang. Sarang perampok? Iya, makanya kau jangan macam-macam. Aku diculik. Kau penipu, pembohong. Aku kira kau benar-benar orang baik, mencari kayu bakar. Ternyata kau penjahat. Ayo, ikut. Tidak. Rupanya kau minta dipaksa. Tidak. Iya. Iya. Berdebat. Aduh, ampun, sakit. Makanya jangan membangkang. Jadinya kau terpaksa dipukul. Bagaimana, Bangkar? Sudah, ketua. Gadis itu sudah berada di kamar ketua. Bagus. Oh, nanti aku beri hadiah sebab gadis itu cantik sekali. Ayahanda, ibunda, saya menyesal pergi tanpa pamit. Saya diculik gerombolan penjahat. Oh, Dewata yang agung, tolonglah saya. Siapa kau?
Aku si Bolore, ketua gerombolan macan. Macan kumbang. Pergi, keluar. Jangan takut, Deno. Aku orang gagah sakti. Malam ini kita akan bersenang-senang. Jangan, tidak. Aduh, lepaskan. Dena. Jangan takut, Dena. Malam ini kita kembali. Ayo, aduh, hilang. Panas, aku sudah potong pakai pisau. Lihat, pintu rumah ketua terbuka, ditabrak oleh dia sendiri. Kibola keluar, berjalan sempoyongan sambil memegang pegang anunya. Jangan mengucur dari anunya itu. Halo, ada apa ketua? Halo. Apa yang terjadi? Perempuan keparat. Dia berhasil mengambil pisau dari atas meja. Anu kode potong. Ada apa, Kang? Ada apa sih? Pagi-pagi sudah berteriak-teriak. Lalapnya mana ya? Alah, sarapan pagi mah tidak usah pakai lalap. Kurang nikmat atuh. Nanti sajalah makan siang. Aku antarkan ke sawah. Aku bawakan lalap mentah 1 bakul. Justru sarapan pagi begini mah harus pakai lalap biar sehat, supaya kuat bekerja mencakur sawah begitu. Hayu, sanalah, turun ke kebun. Kebunnya tidak jauh nih, cuma di belakang rumah. Iya. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.